Oke, selanjutnya pada part ketiga ini kita akan melihat tentang ayat jurnal koreksi. Nah, seperti namanya, ayat jurnal ini hanya dibuat kalau ada pencatatan jurnal yang salah seperti itu, dan ayat jurnal ini dibuat seharusnya sih sebelum ayat jurnal penutup. Jadi sebelum kita bikin jurnal penutup yang kita sudah bahas di part 2, kita harus buat terlebih dahulu ayat jurnal koreksi ini. Jadi sebenarnya ayat jurnal ini tidak selalu ada ya, tergantung dari apakah ditemukan kesalahan dari pencatatan jurnal umum yang ada gitu. Jadi sebisa mungkin sih tidak dibuat jurnal ini ya. Jadi makanya di sini ada dituliskan bahwa ini merupakan tahapan yang dapat dihindari. Karena kalau dari awal sudah teliti harusnya bisa dihindari pembuatan atau penulisan jurnal koreksi. Nah, ini contoh kalau misalnya ada pengoreksian ya. Jadi Mercato menjurnal dan memindah bukukan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan sebesar 50 sebagai debit kas sebesar 50 dan kredit pendapatan jasa sebesar 50. Perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei saat pelanggan membayarkan sisa piutangnya. Jadi ini salah ya, harusnya kas pada piutang usaha, jadi tadinya dia catat sebagai kas pada pendapatan jasa, sehingga harus dibuat jurnal koreksinya. Yang dari yang salah kita tinggal lihat, oh ternyata yang kas ini sudah benar, jadi jangan dibuat lagi jurnal koreksi. Kita tinggal memperbaiki apa yang salah. Jadi ini pendapatan salah, dia di kredit, jadi dia harus ditutup ya atau dibalik posisinya, dan piutangnya di kredit, ya ditambahkan piutang di kredit. Oke, ini yang lainnya, ini tinggal dibaca-baca saja kembali. Kemudian ada beberapa tambahan pembahasan terkait laporan posisi keuangan yang terklasifikasi, ya, di mana aset ini kan yang standar ya, aset ada aset tak berwujud, ada aset lancar, ya. Jadi ini harusnya dari sini aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, ada aset yang tak berwujud. Ekuitas dan liabilitas terdiri dari liabilitas lancar, tidak lancar, dan ekuitas. Namun sebenarnya ada klasifikasi yang lebih lebih luas lagi. Saya tidak tahu kenapa di materi ini dia dibolak-balik, tapi seharusnya ini semua terbalik ya. Jadi harusnya ini yang paling duluan, aset lancar, terdiri dari yang pertama kas, investasi, kemudian piutang, dan seterusnya. Lalu yang kedua investasi jangka panjang, lalu yang ketiga aset tetap, yang keempat aset tak berwujud gitu ya. Jadi mohon nanti tetap dilihat bukunya supaya diketahui yang mana yang benar. Begitupun dengan ini ya. Jadi harusnya diurutkan. Nah, ini yang disebut dengan aset tak berwujud nanti akan dibahas secara lebih mendalam pada mata kuliah intermediate accounting atau akuntansi keuangan menengah. Ya, kemudian ini biasanya disebut properti, pabrik, dan peralatan, atau ada juga yang menyebut ini sebagai aset tetap. Properti itu seperti misalnya tanah, bangunan gitu ya. Ini pabrik, juga peralatan itu terdiri dari mesin-mesin ya, di mana karena ini aset tetap ada nilai penyusutannya. Itu juga nanti akan dipelajari. Ini hanya permulaan saja bagi Anda supaya nanti tidak kaget ketika melihat. Jadi sebenarnya materi kita habis pada ayat jurnal koreksi, dan akan ada ayat jurnal pembalik. Sepertinya ini nanti PowerPoint-nya tetap akan saya bagikan ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti kalian bisa sambil baca. Dan juga ini yang ayat jurnal balik. Jadi apa manfaatnya, silahkan kalian baca ya, supaya menambah wawasan kalian juga. Materi saya untuk setengah semester ini sudah selesai sampai sebelum UTS ya. Nanti setelah UTS kita akan masuk pada perusahaan dagang ya, siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk kuliah selanjutnya saya harap walaupun sudah dilewati, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada perkuliahan melalui Zoom. Dan saya harap bisa mempersiapkan dirinya untuk ujian tengah semester minggu depan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.